Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nuriskia dari Program Studi Ilmu Politik 2017. Di sini saya akan presentasi dengan tema partisipasi politik bagi perempuan untuk tugas UAS mata kuliah Public Speaking kelas D. Teori tentang demokrasi, partisipasi politik, dan pemilihan umum sangatlah penting, sehingga partisipasi rakyat dalam politik adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan, terutama di negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti di Indonesia. Realitas politik di banyak negara, termasuk di Indonesia, harus melibatkan semua kalangan termasuk perempuan. Namun, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya perempuan dalam dunia politik karena memiliki andil dalam menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara telah memberikan ruang untuk setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, demikian profil perempuan di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki. Situasi dilematis yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya yang diterapkan di kehidupan sosial bermasyarakat. Mitos tentang perempuan memang terasa melekat erat pada dalam diri perempuan sehingga menekan ruang geraknya agar tidak bergerak terlalu berlebih. Setiap tindakan perempuan yang dianggap progresif hampir selalu menuai kritik. Saat ini perempuan masih hanya dalam tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum. Namun pada tahap berikutnya, perempuan diharapkan mampu meningkatkan angka keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih mencapai target yakni 30%. Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan beberapa komponen, yaitu dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme dan implementasinya. Semua tergantung dari seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Prospek keterwakilan perempuan di parlemen sangat tergantung pada sejumlah korelasi kuat antara sistem pemilu, partai politik, mekanisme pencalonan, dan elemen teknis pemilu seperti formula penentuan calon terpilih dan tata cara pemberian suara. Kebijakan afirmatif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan mulai berlaku pada tahun 2004 ini memberikan peluang munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen. Kebijakan afirmasi ini terfokus pada keterlibatan kaum perempuan di dalam keputusan politik. Keterlibatan perempuan ini juga didorong dalam kesamaan haknya. Oleh karena itu, berlandaskan pada kedudukan perempuan yang berbeda dengan laki-laki, maka keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya yang dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lain lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial. Lanjut, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal. Ini yang pertama, memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran partai politik tersendiri. Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai politik masih sangat rendah, dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan. Yang kedua adalah secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan affirmative action, yang artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik. Di beberapa negara, dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen, masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan.
seperti di Argentina yang memberikan kuota 30%, Brasil 20%, dan India 33%. Partai politik sangatlah besar dalam merekrut calon wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Partai dan pimpinan partai politik harus mempunyai political will dan komitmen yang tinggi untuk memberi peluang dan posisi kepada kader-kader perempuan dalam kepengurusan partai dan menempatkan mereka sebagai calon jadi. Berkaitan dengan penerimaan budaya, kiranya tidak dapat mengadakan perubahan secara cepat, namun perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender agar terbuka pikiran dan wawasan sehingga muncul perilaku mendukung aktivitas perempuan di segala bidang, terutama di bidang politik. Kaum perempuan sebenarnya mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk bisa berkiprah dan berpartisipasi dalam dunia politik. Kiprah dan partisipasi perempuan di dunia politik inilah yang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan serta keputusan politik yang diambil memberikan rasa adil dalam memperhatikan kebutuhan serta keputusan politik dan hak-hak kaum perempuan. Setidaknya ada 3 faktor juga yang memberikan harapan terbukanya peluang kepada kaum perempuan untuk meningkatkan perannya pada dunia politik. Yang pertama adalah pendidikan perempuan yang tinggi menimbulkan kesadaran pentingnya perempuan terlibat langsung dalam politik untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju dan adil. Yang kedua, pengalokasian 30% kepada kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif dalam kebijakan hukum pemilihan umum dapat dijadikan landasan hukum. Yang ketiga dan yang terakhir, mengingat besarnya potensi yang ada pada wanita Indonesia atau perempuan di Indonesia yang secara kuantitas lebih besar daripada laki-laki, maka sewajarnya lah bila peluang dan potensi tersebut tidak disia-siakan. Peran perempuan di Indonesia di pentas politik sudah waktunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang diragukan atau meragukan kemampuan untuk tampil di pentas politik bagi para perempuan-perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada gerakan yang mendorong wujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.